Makassar pagi di edisi hari Kamis 3 Juni 2021 Selvian yang akan bersama Anda. Pagi ini kita bahas aset Pemkot diambil pihak ketiga. Aset Pemkot diambil pihak ketiga. Nah, ini suatu hal yang mungkin perlu kita sikapi bersama-sama ya. Dan ada beberapa aset dari Pemkot Makassar yang telah diambil oleh pihak ketiga seperti diantaranya di kawasan Pasar Sentral Makassar ya, yang ada beberapa lahan di situ sebetulnya yang milik dari pemerintah Kota Makassar, namun kemudian telah diambil alih oleh pihak ketiga. Nah, baik, saya akan minta lebih awal dulu untuk tanggapan dari anggota DPRD Kota Makassar, bagaimana sebetulnya status dari aset-aset dari pemerintah kota yang ada saat ini ya, kenapa kemudian begitu mudah untuk bisa diambil oleh pihak ketiga. Nah, baik, saya sudah tersambung dengan Bapak Hamzah Hamid, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar. Pak Hamzah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sehat-sehat Pak Hamzah. Iya, alhamdulillah. Ya, baik Pak Hamzah, mungkin Dewan sendiri sudah mengikuti informasi bagaimana kemudian ada sejumlah aset dari pemerintah Kota Makassar ini yang terpaksa beralih ke tangan pihak ketiga. Nah, bagaimana kemudian Dewan menyikapi ini Pak Hamzah? Ya, sejak beberapa tahun lalu kita sudah mewanti-wanti ini. Sejak Makassar ini kan boleh dikata loncatannya sangat luar biasa. Ya, yang dulunya mungkin harga tanah tidak ada, sekarang ini menjadi tinggi sehingga kelemahan pemerintah Kota Makassar itu yang diklaim sebagai aset selama ini tidak punya sertifikat. Nggak sertifikat. Sementara mungkin dulu mungkin itu memang ada penyerahan atau ada apa dari ahli waris, tetapi semacam hibah mungkin begitu Pak ya? Macam hibah tetapi tidak pernah disertifikatkan. Sementara rinci yang dimiliki para ahli waris ini masih dipegang. Karena tingginya harga, maka ahli waris ini merasa tergiur untuk mengambil alih kembali aset yang notabene sudah diserahkan oleh mungkin neneknya atau bapaknya atau siapakah. Makanya beberapa tahun terakhir ini kita dorong pemerintah Kota Makassar untuk mensertifikasi semua aset-aset yang dimiliki. Karena kalau tidak, ketika digugat di pengadilan, kelemahan kita tidak punya alas hak. Sementara rinci masih punya kekuatan untuk menjadi salah satu dasar alas hak sebagai kepemilikan. Apalagi masih ada juga oknum-oknum ya pemerintah kota yang berani mengeluarkan sporadik. Iya. Ada oknum pemerintah kota yang berani mengeluarkan sporadik. Ya, ini kelemahan. Apakah artinya selama ini boleh dikatakan bahwa ada kelalaian begitu dari pihak mungkin dalam hal ini BPKAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melihat di mana-mana saja ini aset milik dari pemerintah kota, terutama mungkin aset yang bernilai tinggi seperti taruhlah dari Bank Perkreditan Rakyat, kemudian yang berada di lokasi Pasar Sentral ini kan kemudian telah lepas dan beralih ke tangan pihak ketiga begitu. Nah, apakah selama ini memang kemudian ini tidak mendapat begitu ya perhatian penuh dari badan yang kemudian diberikan wewenang untuk mengelola aset tersebut, mendata aset tersebut, Pak Hamzah Hamid? Ya, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi pemerintah kota ini sudah merasa puas ya ketika menyatakan diri bahwa aset ini sudah masuk dalam daftar inventarisasi aset, daftar kekayaan pemerintah Kota Makassar, tetapi tidak disertai dengan alasan. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ada beberapa aset yang beralih fungsi, yang beralih tangan karena dipatahkan di pengadilan. Ya, barulah pemerintah kota ini bergerak untuk mensertifikasikan semua aset yang masuk dalam daftar kekayaan. Nah, tetapi lagi-lagi ini beberapa kendala yang dihadapi, lamban. Setelah kita menganggarkan untuk mensertifikasi semua aset pemerintah kota, lagi-lagi pemerintah kota lamban. Ini makanya saya beberapa kali dorong untuk membangun komunikasi, membangun MOU dengan
pertanahan Kota Makassar. Ya. Karena kendalanya ini kita tahu bahwa pengurusan sertifikat tanah di Kota Makassar ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa rumitnya, ribet. Ya mungkin juga karena di pertanahan ada unsur kehati-hatian atau ada apa, sehingga ini sangat sulit. Sulit sekali pemerintah kota untuk mendapatkan alas hak sesuai dengan target yang diinginkan. Oke. Saya pikir pemerintah kota harus membentuk Tim khusus untuk begitu Pak ya? bagaimana mempercepat sertifikasi. Apakah perlu mungkin membentuk semacam tim khusus begitu untuk melacak semua keberadaan aset-aset Pemkot Makassar, diinventarisir, lalu kemudian yang tidak ada alas haknya itu kemudian diupayakan segera mungkin untuk dibuatkan alas hak seperti itu? Kalau tim inventarisasi saya kira itu sudah cukup. Iya. Karena data daftar kekayaan, daftar inventarisasi, daftar kekayaan Kota Makassar itu kan sudah kelihatan di BPKD. Ya. Ya, kelihatan. Di situ kelihatan bahwa ini punya alas hak, ini tidak ada, ini tidak ada sama sekali. Ya. Saya kira pemerintah kota ini tinggal melakukan percepatan bagaimana pengukuran, ya, bagaimana mensertifikasi syarat-syaratnya apa semua. Mungkin saja ada keringanan, ada kebijakan juga dari pertanahan. Tetapi ini saya bilang mestinya pemerintah kota membangun komunikasi, membentuk tim untuk tidak terlalu dipersulit lah. Ya. Ya, tidak terlalu dipersulit untuk mendapatkan alas hak. Oke. Ya. Ya, Pak Hamzah, ini kan terkait mungkin dengan nilai Pak Hamzah ya, kita lihat kan ini cukup besar begitu ya, X dari BPR, kemudian yang berada di pasar sentral itu kan nilainya cukup besar begitu. Nah, apakah ini mungkin bisa saja ada oknum begitu? Saya nggak menyebut badan ataupun juga lembaga, tapi mungkin ada oknum yang kira-kira ini coba-coba untuk bermain begitu di belakangnya dengan melakukan berbagai modus yang bisa saja kemudian ini lebih mempermudah pihak ketiga untuk dapat mengambil alih begitu aset-aset tersebut. Bisa saja ketika barang ini, ketika aset ini dinyatakan bahwa itu belum punya, pemerintah kota belum punya sertifikat, ya ada oknum yang mencoba-coba membangun komunikasi. Betul. Untuk masuk di ranah hukum. Iya, untuk masuk di ranah hukum. Ya, mencoba karena kan mereka punya salah satu alas hak yang mungkin berupa surat warisan rinci ya, warisan. Ya. Kemudian di kecamatan dianggap aset ini masih ngambang begitu, belum jelas. Rinci ini terdaftar di kelurahan kecamatan. Ya, di buku C. Nah, inilah yang menjadi dasar seorang untuk membangun berkolaborasi. Bagaimana kalau kita gugah pemerintah kota karena jelas ini belum punya sertifikat. Nah, ini sebenarnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada oknum karena kenapa baru sekarang ini bermunculan. Ketika harga tanah, harga apa semua sangat tinggi, Pak ya. Oke. Sangat tinggi. Ya, ini. Oke. Apa perlu mungkin ini kemudian nanti dari aparat atau inspektorat ya turun untuk menelusuri begitu ya oknum-oknum yang diduga ya atau mungkin saja begitu bermain ya sehingga aset yang nilainya yang tidak kecil ini bisa lepas begitu dengan mudah ya, tanpa kemudian ini ada upaya yang dilakukan untuk mempertahankan. Sebenarnya ya, kalau inspektorat kan tidak perlu turun ya, karena kan masyarakat juga tidak bisa disalahkan ketika mencari haknya. Kalau dia merasa berhak, ketika masyarakat ke kantor lurah atau kantor camat untuk memperjelas tanah yang dia maksud, ya pasti di kecamatan dia buka juga, dia buka bahwa ini terdaftar, ini ada rincinya atas nama ini, betul terdaftar. Tetapi lagi-lagi lurah kan tidak menjadi berkewajiban juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh juga menutupi. Makanya pemerintah kota ya ini harus mempercepat mensertifikasi semua aset-aset yang dimiliki. Oke. Jadi ini semata-mata mungkin hanya bentuk kelalaian saja begitu atau seperti apa? Iya, ini bentuk kelalaian. Ya. Karena kan selama ini dianggap aman-aman saja karena tidak ada yang menggugat dan semua aset yang terdaftar
tapi kan akhir ini sangat luar biasa karena kan kita tahu Makassar ini harga tanah sangat luar biasa lonjakannya. Iya. Iya. Baik. Oke, apa kena? Mungkin ini kan yang baru-baru ini kan juga BPK telah mengeluarkan ya opininya begitu dan kemudian Pemkot Makassar ini hanya mendapatkan WDP. Nah, apakah mungkin gara-gara ini nih Pak Hamzah sehingga Pemkot Makassar ini mendapatkan opini WDP dari BPK RI yang sebelumnya kita tahu mendapatkan opini beberapa kali berturut-turut mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian. Ini saya kira kalau ODP ini salah satu ya, satu karena ini ya salah satu itu kan penertiban aset. Iya betul, penertiban aset. Masih banyak lain lah kalau itu terkait penilaian BPK ini, bukan hanya di aset, tetapi apapun itu, ini pemerintah kota memang selama ini sudah konsen sebenarnya karena sudah mulai memberikan porsi anggaran untuk mensertifikasi semua aset-aset yang dimiliki yang belum punya sertifikat, tetapi lagi-lagi lambat realisasinya karena terkendala sesuai dengan rapat monet di Komisi A. Itu kendalanya karena di salah satu pertanahan yang ini menurut laporan salah satu ada beberapa kendala di pertanahan, pelayanan yang agak lambat. Ya. Sehingga kita sarankan kepada pemerintah kota, pertanahan ini kan instansi pemerintah, kita juga ini pemerintah, apa salahnya membentuk tim, jadi orang pertanahan supaya ada fokus menangani aset pemerintah kota Makassar. Ya kalau perlu kita kasih insentif, kita kasih honor. Ya, yang penting bergerak cepat untuk mensertifikasi semua aset. Anggaran juga kita sudah siapkan. Anggarannya, tetapi realisasi anggaran itu tidak tercapai. Oke. Kalau sejauh ini Dewan ini apakah sudah melakukan pertemuan begitu ya dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal ini ya, mungkin mempertanyakan mengenai aset yang lepas dan kemudian potensi-potensi mana lagi begitu aset-aset yang bisa saja lepas kalau ini tidak ada pengawalan dengan baik ya, tidak ada upaya untuk menginventarisir dengan akurat begitu. Nah, dan bagaimana kemudian nanti ke depan supaya semua yang ada di aset-aset yang ada di pemerintah Kota Makassar ini sudah terdata dengan baik begitu, Pak. Kalau data pas sudah lengkap. Data sudah lengkap, sudah ditahu semua. Makanya kita sudah memprogramkan setiap tahun itu daftar aset yang disertifikatkan itu sudah ada. Maka kita siapkan anggaran, berapa kebutuhan anggaran kita siapkan. Tapi lagi-lagi ini hampir setiap monitoring evaluasi di Komisi A, itu selalu kita pertanyakan serapan anggaran khusus anggaran sertifikasi. Sertifikasi ya aset. Nah itu. Tapi kalau kita lihat kok ini tidak ada realisasi. Nah, ternyata tidak ada realisasi karena tidak ada progres yang dilakukan antara pertanahan dengan pemerintah Kota Makassar. Ya lagi-lagi keluhannya katanya lamban pengukuran. Ya, pengukuran. Kemudian kelengkapan administrasi lain. Ya mestinya ini saya juga heran kenapa kalau masalah orang pribadi yang mendaftarkan kok bisa cepat, sementara kalau pemerintah kota mendaftarkan sertifikasi sangat lambat. Ya mungkin ini perlu dipanggil juga nih Pak ya. Dari bidang berbagai beberapa kali diwawancara terkait ini aset-aset yang hilang. Baik. Saya selalu sarankan supaya pemerintah kota membentuk tim bagaimana percepatan sertifikasi di Kota Makassar. Tentu ini yang menjadi ujung tombak tentu pertanahan. Baik. Nah, saya kira ini juga kan disupport oleh kejaksaan dan KPK. Tidak boleh ada yang main-main. Dan beberapa waktu lalu pihak KPK kan ini sudah datang begitu untuk mensupervisi aset-aset tersebut begitu Pak Hamzah ya. Iya, mestinya kan pertanahan ini tidak boleh ragu-ragu. Pertanahan tidak boleh ragu-ragu karena ini kita disupport oleh institusi. Iya Pak Hamzah. Saya bilang ini pemerintah kota tinggal duduk bersama dengan pertanahan untuk menerbitkan itu. Baik. Ya. Pak Hamzah, ini saya juga mau bertanya ini terkait dengan lahan yang menjadi FASUM, fasilitas umum dan FASOS, fasilitas sosial begitu yang ada di wilayah Kota Makassar. Nah, apakah ini masuk juga terkategori sebagai aset milik Pemkot begitu Pak?
masuk Pak. Masuk. Semua Oke. Pasum Nah, masuk, kita tahu Pak. bahwa beberapa waktu lalu kan juga ada begitu ya kasus yang cukup heboh ini sebenarnya mengenai lahan yang menjadi fasum fasos itu yang lepas dan beralih fungsi menjadi ruko. Taruhlah seperti yang berada di Jalan Urip Sumoharjo yang kemudian sempat juga disidak oleh Dewan Kota Makassar nih Pak Hamzah. Ini gimana? Kemudian supaya Iya. ya ini juga. Kalau kalau itu jelas sekali di Andeka Tello itu Iya, betul. di Jalan Urip Sumoharjo itu pasum, tapi kan Fasum. lagi-lagi ada oknum yang bermain. Cuma Iya. ini kan ada oknum yang bermain. Ya pertanahan, makanya saya bilang kok kalau pribadi yang masuk mengusulkan untuk sertifikasi cepat sekali. Iya. Tapi kalau giliran pemerintah kota mengusulkan sangat lambat. Kan aneh di sana pasum yang tiba-tiba ada sertifikatnya. Iya. Karena ada oknum pemerintah kota yang bermain, yang berani memberikan mungkin sporadik apa dan lain sebagainya. Padahal itu sekian lama ini lahan di sana kosong, tiba-tiba muncul ada pemiliknya. Betul. Iya. Kita di DPR selalu mengawasi semua itu, tetapi lebih lincah lagi ini maling-malingnya di bawah. Iya. Oke. Apakah mungkin perlu juga diawasi ini begitu Pak ya? Yang dicari tahu siapa sih sebenarnya oknum yang bermain di balik ini begitu. Kenapa begitu mudahnya fasum fasos yang sebetulnya itu kan lahan milik dari pemerintah lalu kemudian dialihfungsikan ya menjadi bangunan-bangunan komersial. Nah, belum juga tuntas tempo hari Hotel Poalam itu yang sebenarnya juga ditengarai sebagai salah satu lahan milik Pemkot. Nah, ini kan juga belum jelas seperti apa begitu. Saya kira pemerintah kota harus membentuk tim pengawas pasum. Iya. Ya, Satgas Pasum. Asal Satgas Pasum yang kerjanya itu aja kerjanya itu aja kerjanya, salah satu tugas pokoknya. Ya. Itu sudah di depan mata, Pak. Itu sudah boleh dikata sudah terlewatkan. Ada lagi yang di depan mata Pasum. Iya. Itu ada di pasar sentral itu. Betul. Bandung Gorden. Iya, itulah Bandung tadi. Gorden. Itu jelas-jelas tanah, Pak. Jelas-jelas tanah jalanan yang dibanguni ruko. Ya, coba aja lihat Jalan Bandung Gorden di sentral yang dari jalan Laya. Jalan Laya, betul. Jalan Laya sebelah kiri itu jalanan itu Pak, Bandung Gorden. Kok tiba-tiba jadi ruko. Oke. Ya, dan itu kasusnya baru beberapa tahun yang lalu. Iya. Tetapi sampai sekarang juga didiamkan. Baik. Iya. Oke. Iya, ini sebenarnya ini ya kesayangan juga ini jalanan di sana jadi ruko. Oke. Jadi memang perlu ini mendapat pengawasan ekstra begitu dari pemerintah Kota Makassar. Jadi terakhir mungkin Pak Hamzah Hamid, apa masukannya nih Pak Hamzah Hamid untuk pemerintah Kota Makassar? Ya. Terakhir, apa masukan Pak Hamid ini untuk pemerintah Kota Makassar terkait dengan bagaimana menjaga aset-aset yang ada di pemerintah kota ini, Pak? Kalau saran saya, Pak, saya kira pemerintah kota, karena kita ini sudah cukup, pemerintah kota sudah serius sebenarnya untuk mengantisipasi semua ini. Contoh dengan adanya keinginan untuk mempersiapkan porsi anggaran. Iya. Tetapi untuk lebih efektifnya lagi, pemerintah kota harus membentuk tim bersama pertanahan Kota Makassar untuk percepatan dan membentuk satgas Pasum lah. Oke. Dan pasti ini dikawal sama Dewan begitu Pak ya? Baik. Ya pasti kita ini, karena daripada ini lari-lari ini barang ini dimanfaatkan oleh orang-orang. Baik. Ya, Pak Hamzah Hamid, terima kasih banyak atas waktunya Pak Hamzah Hamid. Mungkin banyak pekerjaan lain. Terima kasih untuk sudah bergabung bersama RRI Makassar untuk memberikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pendengar, ya saya sudah tersambung juga lewat sambungan Zoom pada pagi hari. Jadi saya langsung dulu nih ya. Oke, mengkonfirmasi karena saya tadi nggak bisa berlama-lama dengan beliau Pak Hamzah Hamid karena ada keperluan juga, mungkin ada rapat ya pada pagi hari ini di Dewan. Nah, saya bersama dengan perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, Pak Rida Rasid ya. Nah, mungkin beliau yang akan memberikan tanggapan ya terkait dengan bagaimana keadaan ya kondisi dari aset-aset pemerintah Kota Makassar yang ada saat ini. Tersambung lewat sambungan Zoom. Pak Rida Rasid, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat Pak Rida Rasid ya.
Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Kayaknya pemerintah Kota Makassar ini mungkin setengahnya ini pegawai ikuti work from home dan work from office begitu Pak ya, 50-50. Justru Senin sampai Kamis Ada ada perubahan Pak? perubahan. Ya. Ya kami Oh, masih begitu. semua. Ya kecuali hari Jumat yang Oke, dijadwal. oke. Hari Jumat yang dijadwal begitu Pak ya. Karena mengingat bahwa Makassar sekarang sudah masuk dalam kategori zona yang Cukup cukup aman. baik, Mhm. ya, meskipun Iya. bukan hijau, ya, tetapi sudah relatif jauh lebih bagus dibanding dengan sebelumnya, sehingga komitmen wali kota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Iya. masyarakat itu kita sudah mulai Oke, membuka. artinya penerapan PPKM ini di Kota Makassar mungkin sifatnya dinamis begitu Pak ya. Oke. Ya, betul. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita punya pengurai Ya, kerumunan Satgas Raiga. Satgas. Ya, bahkan sudah ada satu THM yang Ya, ya. kita tutup. Ya, itu karena tidak Baik. menaati. Jadi mohon semua usaha untuk tetap patuh kepada Baik, baik. prokes itu. Ya, tapi saya tidak mengarah ke situ. Saya coba ingin konfirmasi Ya, Pak betul. Rida Rasid mengenai aset-aset Pemkot ini bagaimana sebetulnya pengelolaannya begitu ya. Ini kan sangat disayangkan ketika ada sejumlah aset begitu yang terpaksa harus lepas ke tangan pihak ketiga. Termasuk mungkin masih sempat mendengarkan yang disampaikan Pak Hamzah Hamid tadi, anggota DPRD Komisi A Kota Makassar ya, yang menyatakan yang sangat menyayangkan kenapa kemudian ada lahan fasum ya yang ada di Pasar Sentral itu yang kemudian berubah menjadi bangunan komersial. Itu kan sebetulnya aset dari milik Pemkot yang nilainya tidak main-main. Ini boleh dikatakan sampai miliaran, puluhan miliar rupiah begitu Pak, yang harus lepas oleh pihak ketiga. Nah, mungkin Pak Rida bisa sedikit memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan di aset tersebut. Kita harus memahami lebih awal ya permasalahannya. Yang pertama bahwa memang banyak aset kita yang sejak dulu itu tidak pernah diurus gitu. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan orang-orang yang menduduki tanah itu karena memang juga kita tidak care, kita tidak peduli dengan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada yang memang sengaja memanfaatkan jabatannya pada saat itu untuk mengalihkan kepada orang lain tanpa melalui mekanisme yang benar gitu. Ya, kemudian yang ketiga, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 itu, yang semestinya seluruh aset itu harus dicatatkan, harus diinventarisir. Tetapi untuk melihat atau mengembalikan kronologi dari sejarah sebuah aset itu kan tidak mudah. Ya, penelusurannya sudah sangat kronik ya, oleh karena kita tidak tahu siapa lagi yang sesungguhnya menguasai aset itu. Nah, baru belakangan di zamannya Pak Dani ya tahun 2014-2019 kemarin itu sudah mulai dilakukan penataan. Bahkan sudah dibentuk tim pada waktu itu yang diketuai oleh wakil wali kota. Ya, tetapi ternyata tim itu pun tidak efektif ya di dalam mengelaborasi apa yang sesungguhnya harus dilakukan di dalam kerangka memperbaiki catatan kita tentang aset-aset itu. Nah, kemudian terjadi perubahan, kita sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian yang indikatornya salah satu adalah pencatatan aset sudah mulai membaik. Ya gitu. Nah, yang belakangan terjadi adalah adanya pihak-pihak yang memiliki bukti-bukti otentik yang diklaimnya benar, lalu mengajukan gugatan. Nah, di dalam gugatan ini lagi-lagi yang namanya pengadilan tentu melihat bukti-bukti yang ada. Nah, salah satu kelemahannya pemerintah kota, kita tidak mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk melawan. Tadi sempat disampaikan Pak Hamzah Hamid, ya Pak Rida Rasid tadi sempat disampaikan Pak Hamzah Hamid bahwa sebetulnya ini agak dilematis juga ya. Kemudian kalau bagaimana mengenai keterlibatan dari aparat begitu ya. Nah, misalnya begini, ada orang mungkin yang ingin mencari asetnya, mencari lahannya begitu ke kelurahan ataupun juga kecamatan. Nah, pastinya kan ketika yang memiliki surat dan memang terdaftar di kelurahan atau di kecamatan, nah pastilah aparat yang ada di kelurahan kecamatan memberikan membuka pasti apa yang kemudian dicari oleh masyarakat tersebut ya. Dan makanya ini memang dari banyak masalahnya ya.
kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak pernah dilakukan perubahan. Kemudian di era 70-80-an, kewenangan lurah, kepala desa, camat, akhirnya banyak yang dibuatkan hak garap atau P2. Ya, P2 ini dikuasai sekian tahun, akhirnya dimohonkanlah ke peningkatannya statusnya menjadi hak milik gitu. Nah, orang pertanahan juga seperti itu. Di tahun 70-80-an orang main-main seperti itu. Pokoknya siapa yang punya duit dan punya kuasa bisa mengklaim tanah siapapun gitu. Nah, ini yang terjadi. Makanya sekarang ini oleh pemerintah melakukan perubahan yang sangat mendasar. Ya, dengan adanya digitalisasi ya berbagai catatan-catatan aset yang dimiliki oleh negara. Ya, pada saat yang sama warga masyarakat juga diberikan pelayanan terbaik untuk memohonkan status tanahnya. Ya, targetnya Pak Jokowi sudah hampir 100 juta dari warga Indonesia ini yang sudah memiliki status hak atas tanahnya. Jadi alas haknya menjadi jelas. Nah, ini juga upaya yang sedang dilakukan. Pemerintah kota dalam 2, 3, 4 tahun terakhir itu kita terkendala alokasi anggaran untuk mengurus persuatannya itu gitu. Ya, bahkan kalau saya mau ceritakan ada beberapa aset kita yang di timur kota itu yang luasnya hektaran justru dikuasai oleh pihak alokasi anggaran itu apakah anggarannya memang yang kurang negosiasi ya terkait dengan alokasi anggaran apakah memang anggarannya yang tidak ada atau tidak disetujui karena tadi dari Dewan sendiri mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya memang alokasi anggarannya yang kurang. DPR itu hanya kan melihat berapa yang diajukan. Ini rasional apa tidak kan gitu. Jadi memang eksekutifnya yang harus mengusulkan berapa target yang harus kita lakukan untuk menginventarisir aset-aset itu untuk dibuatkan alas haknya, untuk dibuatkan surat-suratnya agar itu lebih kuat. Nah, kita lihat di tahun 2020 kemarin ada 3 aset kita yang dikalahkan di pengadilan, gitu. Padahal itu jelas kita punya aset, tetapi dari sisi administrasi kita lemah gitu. Ya, kita lemahnya itu di mana Pak? Mana catatannya bahwa itu milik Pemkot misalnya? Ternyata tidak ada catatannya. Jadi orang punya bukti yang lain yang mungkin boleh jadi juga dia tidak otentik benar, tetapi karena dia yang diajukan ke pengadilan maka itulah yang menjadi alas bukti. Oke, ini kan menjadi pertanyaan kemudian ya, dan juga sempat dipertanyakan oleh anggota Dewan mengapa kemudian Badan Pertanahan Negara yang justru sama-sama ini merupakan institusi negara dengan begitu mudahnya mengeluarkan sertifikat kalau untuk urusan perorangan, dan berbeda halnya ketika ini terkait dengan aset-aset dari milik pemerintah. Ini yang dikeluhkan juga memang berbeda. Iya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu untuk yang sifatnya institusional, ya walaupun dia dikuasai oleh negara, itu harus jelas kronologinya seperti apa. Sejarah tanahnya itu dari mana? Karena ini kan tidak ada dulu tanah negara. Kalau kita bicara soal tanah, itu tidak ada namanya tanah negara. Semua ini adalah tanah milik masyarakat. Negara kan tidak ada apa-apanya gitu. Nanti kemudian bahwa ada pemerintahan yang mengurusi semua itu, barulah dibagi-bagi. Dulu ada istilahnya tanah adat, ya, kemudian ada tanah masyarakat, tanah warga, ya, kemudian ada tanah yang tidak bertuan, ya, yang kemudian itu diklaim menjadi tanah negara, atau memang lahan yang dibuat atau dibuka ya oleh pemerintahan yang kemudian itu menjadi tanah negara. Ya. Nah, kemudian ada masyarakat yang butuh tanah, maka dikasihlah mereka hak garap. Hak garap yang dikelola selama 20 tahun berturut-turut tanpa pernah putus dapat dimohonkan untuk peningkatan statusnya menjadi hak milik. Seperti itu. Jadi kayak di Makassar, kalau kita mau lihat catatan, itu yang dikuasai oleh pemerintahan tidak sampai 11%. Tanah yang dikuasai oleh pemerintah. Lainnya itu milik publik gitu. Milik masyarakat. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang aset-aset yang dikuasai oleh masyarakat, kemudian kita ingin manfaatkan menjadi ruang terbuka Fasos. Iya, fasum pasos itu. Kan kita di dalam undang-undang pertanahan itu
Undang-undang tata ruang, setiap daerah, setiap kota, setiap wilayah itu harus punya 30%. Dan biasanya kan juga pengembang memberikan hibah, Pak ya. Terjadi? Ruang terbuka hijau dapat kita ciptakan sampai 30%, bila mana tanah itu dimiliki oleh pemerintah atau dikuasai oleh pemerintah. Nah, di Makassar, tanah yang dikuasai oleh pemerintah tidak sampai 11% gitu. Artinya semuanya itu menjadi tanah publik. Untuk mencukupi itu, maka itulah pentingnya menginventarisir aset-aset ini, dibuatkan dasar kekuatannya, alas haknya, alas dasar hukumnya, sehingga mau diapain tanah itu bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita mau jujur melihat, banyak sekali aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Ya, tetapi kenapa kena ada pembiayaan puluhan tahun, akhirnya sudah beralih dari bapaknya ke anaknya, anaknya ke cucunya, sudah dialihkan kepada pihak lain. Akhirnya kita lihat di dalam buku-buku tanah yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan dikenal dengan buku C, buku F, ya. Dan kemudian muncullah rinci. Ya, rinci itu kan sebenarnya sejak tahun 86 tidak ada lagi gitu. Tetapi masih dimunculkan. Akhirnya banyak rinci palsu kan gitu. Nah, jadi kalau orang tidak teliti, rinci-rinci seperti itu yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan. Nah, setelah diperiksa, di BPN sudah tidak ada datanya, di buku besar tidak ada datanya, di perpajakan juga sudah hilang datanya. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu tanah pemerintah gitu? Tapi bukankah itu rinci tadi sudah tidak diakui lagi? Sudah tidak ada. Tapi kenapa ini masih diakui sebagai sebuah salah satu bukti hak? Makanya aneh kalau ada rinci muncul tahun 90-an kan gitu. Ini kan jadi persoalan juga. Jadi makanya saya itu kalau ditanya, ada orang yang mengadu waktu saya jadi kasual pengaduan, ada yang mengadu membawa rincinya, saya ajukan ke kecamatan, saya ajukan ke Dispenda, ini tolong diperiksa rincinya, asli apa enggak ini? Ya, karena mereka yang punya data. Cuma karena data-data itu tidak disimpan secara bagus, makanya kadang-kadang kita tidak bisa membuktikan bahwa itu sah atau tidak. Pak Rida, makanya pemerintah melalui Kementerian Agraria sekarang ini sedang melakukan digitalisasi. Jadi sertifikat-sertifikat yang dimiliki masyarakat itu selain tetap sah yang secara manual itu, tetapi juga harus didaftarkan secara digital. Baik, Pak Rida, kemudian terkait dengan lepasnya sejumlah aset tersebut ya baru-baru ini, bisa mendengarkan suara saya Pak Rida? Baik, gimana sekarang? Silakan, saya dengar. Ya, Pak Rida, terkait dengan lepasnya beberapa aset tersebut ya, termasuk tadi Fasum yang berada di pasar sentral itu yang lepas, yang sekarang menjadi toko gorden begitu kalau nggak salah ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan kemudian dari BPK memberikan opini WDP begitu kepada pemerintah Kota Makassar karena terkait persoalan pengelolaan aset tersebut? Betul. Jadi kalau laporan BPK kemarin itu ada 16 indikator yang diajukan kepada pemerintah kota, 16 atau 17 indikator yang kemarin itu yang diajukan kepada wali kota melalui inspektorat. Dan itu sudah disebutkan salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Ya, jadi memang ada pengelolaan keuangan di 3 SKPD itu yang bermasalah. Ya, saya tidak usah sebutkan SKPD-nya. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah aset gitu. Iya. Jadi indikator itu yang utama kalau mendapatkan WTP adalah aset. Ya, tetapi bukan berarti yang lain-lain tidak diperhatikan, tidak. Itu semua sekarang sudah menjadi satu. Kalau tahun lalu itu dipisahkan. Ya, dipisahkan antara aset dengan pengelolaan keuangan. Nah, BPK untuk tahun 2021 penilaian terhadap apa yang terjadi pada tahun 2020 itu disatukan. Ya, sehingga kita mendapatkan WDP itu. Ya, kalau misalnya dari sisi pengelolaan keuangan saja, biasanya itu kan hanya berupa catatan administrasi, perlu ada perbaikan gitu. Tetapi kalau aset tidak bisa. Ya, jadi kalau misalnya dia kalah, kita kalah di pengadilan dan tidak ada upaya banding, upaya kasasi misalnya, tentu dipertanyakan ada apa. Ya, kenapa bisa setiap tahun Anda mengklaim bahwa itu tanah pemerintah, ternyata Anda kalah di pengadilan kan gitu. Ya, berarti ada yang keliru di dalam pengelolaan administrasi inventarisasi aset itu. Kayaknya ini BPKAD perlu kerja ekstra itu Pak ya untuk mendata setiap aset-aset yang ada di
milik Pemkot. Oh iya, memang ini bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan mudah. Ya kita tahu bahwa persoalan tanah itu adalah persoalan yang sangat pelik gitu. Ya persoalan yang tidak sederhana. Ya kita kembali lagi bahwa kalau ada komitmen dari pemerintah dan semua pihak yang menguasai fasum pasos itu menyadari bahwa dia bukan miliknya dan dengan sukarela dia mengembalikan misalnya kepada pemerintah, itu adalah suatu hal yang positif. Ya tetapi kalau kita melalui mekanisme hukum, ya tentu yang berbicara adalah bukti-bukti materialnya. Bukti material. Ya bukti-bukti apa yang mereka miliki, baik itu dari pemerintah maupun yang mengklaim bahwa itu tanahnya kan gitu. Nah ini ke depan bagaimana kemudian langkah dan upaya, dan pastinya perlu ada kerja cepat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Pak Dhani. Kalau menurut saya kalau menurut saya pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah kota adalah mencatat, perbaikan catatan terhadap kepemilikan atau tanah yang dikuasai oleh pemerintah saat ini. Itu catatannya harus bagus. Yang kedua, harus ada upaya paksa terhadap mereka yang menguasai tanah itu yang jelas-jelas adalah tanah milik pemerintah kota. Apa yang bisa dilakukan? KPK bisa melakukan itu. Sekarang kan kita punya ada di bawah pengawasan KPK. Kita punya Satgas di KPK yang mengawasi aset-aset kita. Ya kita bisa minta aparat untuk membackup upaya untuk meminta paksa itu. Karena kalau kita kembali lagi kepada upaya hukum lewat proses pengadilan selain waktunya lama, kemudian yang kedua adalah bukti-bukti materialnya harus betul-betul sah, legal, dan yang ketiga tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, 3 hal ini yang amat riskan untuk kita lakukan. Ya kecuali kalau misalnya memang pemerintah kota tidak pernah menganggap bahwa tanah itu benar-benar milik pemerintah, lalu diserahkan kepada yang memang berhak untuknya, tidak ada masalah. Ya pemerintah juga tidak bisa mengatakan itu miliknya padahal bukan miliknya kan gitu. Ya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Tetapi kalau misalnya sejarah tanahnya itu jelas-jelas adalah pemerintah kota yang punya, lalu kena oleh pejabat yang pada waktu itu memiliki kewenangan, lalu memberikan penguasaan kepada pihak lain, apakah itu keluarganya, konco-konconya atau siapapun dia. Kemudian secara sadar ingin mengembalikan, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, harus dilakukan upaya paksa. Kita tidak bisa lagi melakukan pembiaran seperti selama ini. Karena kalau itu lakukan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu para pengembang. Para pengembang itu kan dia punya fasum-pasosnya harus diserahkan kepada pemerintah kota. Betul. Tapi apa yang kita lihat, pengembang itu begitu pemerintah tidak memperhatikan, itu tanah-tanah yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah kota, dia bangun kembali. Dia bangunin kembali. Jadi perlu diawasi juga itu Pak ya? Perlu diawasi begitu. Tidak ada penyerahan. Begitu ada keluhan masyarakat untuk dilakukan perbaikan, dia nuntut pemerintah kota. Padahal tidak pernah diserahkan kepada pemerintah kota gitu. Itu masih di dalam kewenangan developernya. Masih di bawah penguasaan pengembangnya gitu. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat, bahwa rumah-rumah yang dibikin oleh pengembang itu harus diserahkan kepada pemerintah kota, fasilitas umumnya, fasilitas sosialnya, sehingga untuk dilakukan perbaikan atau upaya peningkatan dari fasilitas tadi, pemerintah bisa mengurusi gitu. Tetapi kalau belum pernah diserahkan secara administrasi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya masyarakat mengeluh gitu. Kenapa jalannya di perumahan ini begini kondisinya? Padahal kita lihat itu belum diserahkan gitu. Banyak sekali seperti itu. Saya tidak sebutkan di seluruh wilayah kota. Makassar ini kan tidak luas ini Makassar. Makassar ini 175,77 km persegi. Luas daratannya itu tidak sampai setengahnya dari luas wilayah itu. Sehingga memang penguasaan pemerintah kota sangat penting dalam hal ini untuk diinventarisir. Nah baik. Nah untuk ke depan ini Pak, apakah masih ada lagi begitu yang aset-aset dari Pemkot
ya yang perlu untuk segera di didata ulang ataukah mungkin ini ya. Masih banyak. Kita masih membutuhkan anggaran ya miliaran untuk bisa menyelesaikan seluruh aset. Ya, jadi Dinas Pertanahan itu pernah melakukan perhitungan ya kalau 100 miliar tidak cukup. Ya. Untuk kita alokasikan anggaran untuk aset-aset itu. Oke. Ya. Makanya mengapa kita lakukan secara bertahap. Nah, tetapi bertahapnya ini kemudian ada orang yang menuntut gitu. Akhirnya belum sempat dilegalisir, artinya belum sempat mendapatkan kekuatan legal ya dari Badan Pertanahan, tanahnya sudah diklaim duluan. Gitu. Ini kan sekarang yang menjadi penting ini Pak Ridha Rasyid, bagaimana kemudian untuk dan itu dilakukan oleh oknum, mohon maaf, itu dilakukan oleh oknum, ada dari unsur BPN, pejabat pada waktu itu, karena ini bukan persoalan baru, persoalan lama. Jadi persoalan yang sekian puluh tahun. DPR pada waktu itu juga seperti itu, bermain juga di situ. Ini yang kemudian kita lihat kondisinya saat ini. Jadi bukan persoalan baru. Ya, mungkin ini sambil menunggu Pak Ridha Rasyid, aset-aset tersebut yang Anda katakan tadi ini masih ada aset dari Pemkot yang ini masih perlu untuk dicarikan alas hak begitu ya. Nah, untuk menunggu dan bagaimana kemudian untuk menjaga aset-aset tersebut supaya jangan sampai lepas lagi begitu deh ke pihak ketiga sambil mungkin menunggu kekuatan hukum yang tepat. Ya, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama papan bicara harus ada jelas di situ. Kalau memang itu lokasi miliknya pemerintah kota harus ada papan bicara di situ. Yang kedua, ada penguasaan terhadap lahan itu. Kalau kita katakan itu miliknya Pemkot, tapi tidak ada orang Pemkot yang ada di dalam situ untuk melakukan pengawasan, ya sebentar lagi akan hilang juga kan gitu. Jadi penguasaan lahan itu penting. Ya karena untuk membuktikan bahwa benar-benar orang pemerintah kota punya. Buktinya apa? Itu ada orang kota, misalnya Ridha disuruh tinggal di situ dulu supaya dia lihat dia kuasai itu lahan untuk sementara ya. Ya tapi setelah itu dia harus sambil diurus pemerintah, Ridha dikeluarkan dari lahan itu, misalnya seperti itu. Ya kemudian yang ketiga, segera dilakukan pengurusan alas haknya. Ya jangan dilakukan pembiaran atau ditunda-tunda terus gitu. Oke. Ya, jadi saya lihat ini komitmen Wali Kota Makassar untuk bisa menjaga aset itu dan tidak membiarkan lepas begitu saja, itu sangat baik, sangat baik. Ya, sebenarnya Pak Dhani dari periode pertama sudah ingin selesai ini. Tapi lagi-lagi itu ada kita punya kekurangannya karena biayanya harus dilakukan secara bertahap. Kemudian pergantian pejabat yang juga tidak peduli dengan itu lagi, akhirnya dilakukan ada kekosongan lagi di situ. Ya, ada pihak-pihak yang namanya mafia tanah kan, ini aji mumpung ini ada kesempatan. Nah ini yang sekarang yang jadi Pak, boleh dikatakan mafia tanah juga perlu ini. Makanya. Tapi satu komitmennya sekarang ini oleh pihak kepolisian untuk memberantas mafia tanah. Ya, sudah cukup bagus dan ini langkah-langkah yang mestinya ditopang oleh keinginan pemerintah kota untuk membenahi ya administrasi aset-aset itu. Ya, mendorong pengembang untuk menyerahkan fasilitas-fasilitas umum dan sosialnya kepada pemerintah. Ya, kita tidak bisa menunggu, tetapi pemerintahlah yang melakukan upaya aktif untuk mendorong ya pengembang menyerahkan itu. Jadi kalau IMB-nya sudah selesai, ya mereka sudah bangun fisik, itu diawasi, jangan sampai fasum dan pasos itu justru dijadikan lagi bangunan komersil. Akhirnya tidak ada fasum-pasosnya. Ya, coba lihat aja got itu di perumahan itu. Itu kan dalamnya hanya 10-20 cm. Bagaimana bisa mengalirkan air? Betul. Ya, kalau lebarnya cuma sekian, lalu sebentar hujan deras, lalu ada genangan air yang disalahkan pemerintah gitu. Betul. Itu karena fasum pasosnya tidak dibuat secara baik. Itu juga persoalan. Tapi yang paling penting bahwa apapun itu, ya seluruh aset yang memang menjadi kewenangan pemerintah kota, ya fasum dan fasos itu seyogyanya dibuatkan alasannya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa segera terdata Pak Ridha Rasyid ya. Semua aset-aset milik dari pemerintah Kota Makassar, terutama lahan ini yang boleh dikatakan nilainya sangat besar begitu. Nah, jangan sampai kemudian ini melirik orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi begitu atau status quo yang ada saat ini di lahan-lahan tersebut.
Betul, Baik, betul, baik. betul. Ya, Pak Ridha Rasid, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI Makassar. Kita sudah habis waktunya. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar pada pagi hari ini, Pak Ridha Rasid. Ya, terima kasih Baik. banyak Dinda. Terima kasih Baik, banyak. sukses selalu, ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Iya. Terima kasih. Baik, pendengar, demikianlah kebersamaan kami bersama Pak Ridha Rasid, Assalamualaikum ya, warahmatullahi sudah wabarakatuh. menyampaikan ulasannya terkait mengenai dengan aset Pemkot Makassar yang diambil pihak ketiga. Masih ada, jadi masih ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, perlu pemikiran, ya, perlu tenaga dan juga perlu anggaran yang cukup, ya, untuk mampu untuk bisa mendata, ya, setiap aset-aset yang ada di pemerintah Kota Makassar ini. Jangan sampai kemudian lepas lagi di pihak ketiga. Sampai di sini Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Salvian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.